Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafia dengan NIM 220404504001 dari kelas BK 3D Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, topik layanan yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu pencegahan perilaku prokrastinasi akademik dan meningkatkan keterampilan menghafal siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Nah, materi layanan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi dari perilaku prokrastinasi akademik, penyebab dari perilaku prokrastinasi akademik, cara mencegah perilaku prokrastinasi akademik, kemudian definisi keterampilan menghafal, dan yang terakhir yaitu cara-cara meningkatkan keterampilan menghafal siswa. Apa sih itu prokrastinasi akademik? Nah, prokrastinasi akademik adalah kegagalan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diinginkan, atau ini berarti menunda mengerjakan tugas hingga saat-saat terakhir, atau biasa disebut dengan sistem kebut semalam. Nah, hal ini sering sekali melibatkan penundaan untuk memulai atau menyelesaikan tugas yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Aktivitas lain yang tidak mendukung penyelesaian tugas sering dilakukan, menyebabkan ketidaknyamanan emosional. Prokrastinasi dipicu oleh pikiran yang irasional, dan orang yang terlibat dalam prokrastinasi cenderung memilih menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang penting daripada menyelesaikan tugas utama yang efisien. Ini dapat menyebabkan pemborosan waktu dan hasil kerja yang kurang optimal. Apa penyebab perilaku prokrastinasi akademik ini? Nah, ini bisa terjadi karena disebabkan oleh yang pertama, perasaan takut salah atau takut gagal. Seseorang mungkin menunda tugas atau pekerjaan karena khawatir mereka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Mereka mungkin merasa bahwa memulai tugas berarti mempersiapkan diri untuk mengalami kekalahan yang dapat mengganggu kepercayaan diri dan menimbulkan keraguan. Kemudian yang kedua yaitu menuntut kesempurnaan. Nah, orang yang memiliki standar yang sangat tinggi untuk hasil kerja mereka cenderung menunda pekerjaan karena khawatir hasil kerja mereka tidak akan mencapai standar kesempurnaan yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi belajar. Berbagai alasan dapat menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk belajar. Ini dapat termasuk tidak puas dengan materi pelajaran, tidak tahu apa tujuan belajar mereka, atau merasa bosan. Siswa yang tidak termotivasi belajar seringkali menunda pekerjaan mereka atau tidak menyelesaikan tugas sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu rasa malas. Nah, rasa malas adalah ketika seseorang tidak memiliki keinginan atau dorongan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu kecemasan. Kecemasan ini dapat menjadi faktor penyebab prokrastinasi akademik. Individu yang merasa cemas atau merasa ketakutan dalam menyelesaikan tugas akademik dapat mengalami prokrastinasi akademik. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya keterampilan manajemen waktu. Nah, kurangnya kemampuan untuk mengatur waktu dapat menjadi faktor penyebab seseorang menjadi prokrastinasi dalam akademik. Orang-orang yang tidak dapat mengatur waktu mereka dengan baik dapat menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan tugas akademis mereka dengan tepat waktu. Kemudian bagaimana sih cara mencegah perilaku prokrastinasi akademik ini? Nah, untuk dapat mencegah atau menghindari perilaku prokrastinasi, seseorang individu dapat melakukan beberapa cara. Seperti yang pertama, misalnya hindari menunda-nunda pekerjaan. Usahakan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada. Kemudian hindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian seperti media sosial, game, dan aktivitas lain yang tidak produktif. Selanjutnya yaitu mengubah mindset dari menghindari tugas menjadi menyelesaikan tugas dengan cepat dan dapat membantu individu untuk menghindari prokrastinasi. Mengatur waktu dengan baik dan membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan waktu untuk beristirahat dapat membantu individu untuk menghindari prokrastinasi. Ini juga bisa dapat dengan membuat skala prioritas untuk menentukan tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan dapat membantu individu untuk lebih terarah dalam menyelesaikan tugasnya.
Nah, sebelum lanjut pada materi selanjutnya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Di mana aturan ice breakingnya yaitu kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok akan diberikan lagu atau musik yang berirama cepat. Nah, siswa diminta untuk membuat gerakan yang sesuai dengan irama lagu tersebut. Namun, setiap kali lagu berhenti, siswa harus segera berhenti melakukan gerakan dan mengerjakan tugas akademik yang telah nanti diberikan. Nah, setelah itu, setelah waktu yang ditentukannya habis, kelompok akan membandingkan tugas-tugas mereka. Kemudian dari sini siswa dapat memahami betapa pentingnya mencegah perilaku prokrastinasi akademik. Mari kita mulai. Nah, dari ice breaking tersebut, siswa dapat memahami pentingnya untuk menghindari perilaku prokrastinasi akademik. Dari ice breaking tersebut, terlihat hasil siswa yang mengerjakan tugas dengan diselingi lagu dan waktu yang telah ditentukan membuat hasil pekerjaan mereka yang tidak maksimal karena dikerja dengan buru-buru sehingga mereka tidak berpikir dengan baik terkait soal yang diberikan dan mereka hanya asal jawab. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua yaitu peningkatan keterampilan menghafal. Nah, apa sih itu keterampilan menghafal? Keterampilan menghafal adalah kemampuan seseorang untuk memasukkan pengetahuan atau informasi ke dalam ingatan dan memori. Kemampuan ini dapat membantu seseorang mempelajari dan mengingat pengetahuan yang penting untuk kehidupan akademik dan profesional. Memori otak berfungsi untuk menyimpan setiap memori di tempat yang berbeda dan saling terhubung satu sama lain. Dengan kata lain, semua yang kita baca sebenarnya sudah tersimpan di otak kita dan kita hanya perlu mengolahnya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara meningkatkan keterampilan menghafal ini? Nah, teknik-teknik untuk mempertajam ingatan saat menghafal adalah sebagai berikut. Yang pertama, total story technique, yaitu menghafal dengan membuat suatu jalan cerita yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua, total word technique, yaitu dengan mengubah materi hafalan menjadi singkatan-singkatan tertentu. Dan yang ketiga yaitu total number technique, yaitu dengan mengubah materi hafalan berupa angka menjadi suatu cerita yang melibatkan angka tersebut. Selain tiga teknik tadi, ada beberapa cara lain yang bisa digunakan juga seperti mencatat kata kunci dan poin penting dari materi yang akan dihafal. Dapat membantu orang mengingat apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, membaca catatan berulang kali dapat menjadi lebih mudah bagi orang untuk mengingat apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, membuat peta konsep dapat membantu orang mengingat dan mengatur informasi. Yang keempat, menggunakan teknik asosiasi. Dengan menghubungkan informasi yang akan diingat dengan informasi yang sudah dikenal, dapat membantu mengingat informasi yang diperlukan. Yang kelima, menghafal bersama dengan teman atau kelompok belajar. Yang keenam, berlatih secara teratur. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan menghafal. Kemudian yang ketujuh, menghindari prokrastinasi. Nah, prokrastinasi dapat mengganggu keterampilan menghafal. Individu perlu menghindari perilaku prokrastinasi dan segera memulai proses menghafal. Oke, setelah membahas materi-materi tadi, kalian akan dites pemahamannya tentang materi yang telah dijelaskan dengan mengerjakan kuis berikut ini. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, dengan berakhirnya materi tadi dan kalian juga telah menyelesaikan kuis yang diberikan, maka kegiatan kali ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.